Suatu pagi, di meja sarapan, kami membahas tentang rencana lamaranku dengan seorang pria pilihan orang tuaku. Pokoknya, ayah sudah yakin lah. Ayah jamin masa depannya secerah namanya. Kata ayahku di sela-sela waktu sarapan kami. Aku gak mau ya, aku mau kerja dulu, sukses, bantu-bantu keuangan keluarga dan membahagiakan kalian berdua. Tolakku mentah-mentah. Ibu mengerti perasaanmu, niatmu juga baik, tapi ibu juga setuju sama pilihan ayahmu. Lagi pula, di masa sekarang susah cari kerjaan yang cocok. Perempuan itu kodratnya dinafkahi, jadi kamu gak perlu susah-susah cari uang. Ibuku menambahkan. Ibu ikut-ikutan. Aku gak mau menikah dalam waktu dekat ini. Aku mau berkarir dulu, bantahku. Aduh, kalian bisa gak sih makan dengan tenang? Jangan berdebat di depan makanan dong. Nanti selera makanku jadi hilang, ujar Dipta agak ketus. Mereka terdiam. Meja makan pun seketika hening. Hanya menyisakan suara dentingan sendok dan piring. Keesokan harinya, tak seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini, Starla terlihat seperti orang bingung. Perkara lamaran bosnya kemarin memenuhi kepalanya. Dia hanya punya waktu 2 hari untuk memikirkan jawaban atas pilihan hatinya. Dikarenakan kemarin Starla terlalu syok dan belum bisa menghadapi situasi yang sangat mendadak itu. Bahkan di kantor pun, dia jadi menghindar dari Bima maupun Surya. Ida yang sedari tadi memperhatikan kerjanya yang terlihat murung, mencoba mencairkan suasana di waktu jam makan siang. Kamu sedang ada masalah lah? Tanyanya sambil duduk di kursi kantin. Iya nih mbak, aku sedang bingung, jawab Starla sembari menghela nafas. Ada apa? Kamu bisa cerita padaku jika perlu, ujar Ida. Loh, gimana ya? Aku malu menceritakannya, balas Starla yang lagi-lagi menarik nafas panjangnya. Santai saja. Kalau memang masalahnya bukan untuk diceritakan, aku tidak memaksa kok. Aku cuma ingin membantumu agar sedikit lega saja, tuturnya dengan tatapan serius. Makasih ya mbak, tapi sebelum aku cerita, kita pesen makan dulu yuk. Gak enak curhat dalam keadaan perut kosong. Starla pun segera mengambil menu makanan dan memesannya. Setelah selesai dengan makanan masing-masing, akhirnya Starla mulai dengan topik permasalahannya. Ida yang mendengar hal tersebut tentu saja sangat terkejut, sekaligus bangga karena ternyata tebakannya selama ini benar, bahwa bosnya menyimpan perasaan pada rekan kerjanya itu. Pokoknya nanti di hari pernikahanmu, aku ingin jadi bridesmaid-nya ya. Ida mulai meledek Starla yang sedang menahan malu. Apaan sih mbak? Aku aja belum tahu mau menerima lamaran Pak Surya atau tidak. Lagi pula aku sedang dekat dengan seseorang. Starla tanpa sadar membuka pembicaraan baru tentang dirinya dan pria lain. Hah? Kamu sudah punya pacar? Kok gak pernah cerita? Ida terkejut mendengar pernyataan dari Starla. Itu bukan, maksudku bukan begitu. Duh, kok jadi gini sih? Starla mulai salah tingkah karena sadar dirinya telah salah bicara. Jadi ceritanya kamu sedang terjebak dalam cinta segitiga nih? Ida memotong pembicaraan dengan ledekannya. Bukan begitu mbak. Pokoknya aku belum bisa cerita sekarang. Intinya, aku sedang berada di sebuah pilihan penting dalam hidupku. Dan aku hanya punya waktu 2 hari untuk memikirkannya, tutur Starla sembari mengajak Ida beranjak pergi dari kantin. Sepulang kerja, Starla dikejutkan oleh sosok Bima yang sudah standby di dekat parkiran motornya. Starla, seru Bima sembari melambaikan tangannya pada Starla. Awalnya, Starla ingin terus menghindarinya.
Namun sepertinya itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menghampiri pria tersebut. "Iya kak, ada apa ya?" tanya Starla begitu sampai di tempat Bima berdiri. "Kamu yang ada apa? Kenapa tiba-tiba seperti menghindariku? Kamu juga belum cerita apa-apa tentang kejadian tempo hari," ujar Bima sembari mengajak Starla duduk di dudukan dekat parkiran. "Maaf kak, aku belum bisa cerita masalah itu. Tapi aku janji pasti aku akan ceritakan. Tapi aku menunggu waktu yang tepat," jawab Starla dengan kepala sedikit menunduk. "Seserius itukah masalahnya? Kalau memang kamu belum mau cerita, tidak apa-apa. Yang penting kamu jangan menghindariku lagi ya." Senyuman tipis terlihat di bibirnya sembari mengusap kepala Starla. "Iya, aku minta maaf soal itu. Ngomong-ngomong, Kak Bima tumben lewat sini. Bukannya mobilmu diparkir di gedung sebelah?" Starla mencoba mengalihkan topik pembicaraan. "Ya kan sudah jelas aku kesini untuk mencegatmu saat pulang. Salah sendiri, sangat sulit ditemui di kantor. Bahkan pesan dan panggilan teleponku tidak kamu gubris. Jadi aku mencari cara lain agar bisa bertemu denganmu," jawab Bima panjang lebar sembari tersenyum cerah. "Ih, aku kan sudah minta maaf. Jangan dibahas terus dong." Starla mulai berbicara dengan nada manjanya. "Gemes banget sih kalau kamu sudah merajuk gitu," ledek Bima dengan mencubit pipi Starla dengan lembut. "Apa sih kak? Sudah dulu ya. Aku harus segera pulang. Sudah ada janji dengan Asteri." Starla segera bangkit dan bersiap pulang. "Ya ampun, cepat sekali. Baiklah kalau begitu. Selasa malam aku boleh main ke rumahmu tidak?" tanya Bima sambil terus mengikuti Starla. "Selasa malam? Bagaimana kalau kita bertemu di luar saja? Aku sedang bosan di rumah," tegas Starla seraya membalikkan badannya. "Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Yang penting aku bisa bertemu denganmu," jawab Bima dengan senyuman khasnya. "Dasar, aku tidak mempan dengan gombalanmu tuh," ledek Starla yang moodnya tiba-tiba membaik. "Awas saja kamu, suatu saat kamu pasti akan rindu dengan gombalan recehku," ledek Bima dengan mengacak-ngacak kembali rambut Starla. Rambutku jadi berantakan. Sudah, aku pamit dulu ya. Asteri pasti sudah menungguku dari tadi." Starla langsung pamit setelah selesai merapikan rambutnya. "Iya, hati-hati di jalan. Sampai ketemu Selasa malam." Bima melambaikan tangan diiringi senyum tipis di bibirnya. 2 hari kemarin, tiba saatnya Starla untuk menentukan keputusan apa yang akan dia ambil. Suasana hatinya semakin kacau. Pikirannya pun tak henti-hentinya berputar memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Starla dan keluarganya sudah siap untuk menyambut tamu penting. Semua anggota keluarga terlihat sangat antusias. Hanya Starla yang sedikit tertekan. Tak lama kemudian, Surya beserta kedua orang tuanya tiba dengan mobil mewahnya. Mereka segera turun dan melangkahkan kakinya menuju rumah sederhana keluarga Starla. "Silakan masuk Pak, Bu, Nak Surya," sambut ayah Starla dengan senyuman ramahnya. Semua tamu sudah masuk dan duduk di kursi masing-masing. Mereka pun mulai berbasa-basi sebelum memasuki topik utama yang akan mereka bahas. Terlihat Starla yang semakin gugup sampai terasa keringat dingin mengucur dari punggungnya. "Jadi bagaimana Pak? Apakah sudah ada keputusan?" tanya ayah Surya dengan nada antusias. "Sudah Pak. Semua keputusan kami serahkan pada anak kami, Starla," jawab ayah Starla melempar pertanyaan pada anaknya. "Baiklah, bagaimana Nak Starla?" Ayah Surya beralih ke Starla. Setelah saya pikir-pikir dan diskusikan dengan keluarga, saya rasa tidak ada salahnya saya menerima lamaran dari Mas Surya.
Starla menjawab dengan gugup. Jawaban yang Starla berikan seketika menciptakan senyuman di seluruh ruangan. Baik keluarga Surya maupun Starla diselimuti perasaan bahagia tanpa mereka tahu perasaan Starla sebenarnya. Baiklah, berarti kedepannya kita tinggal menyusun tanggal bagus selagi kalian berdua saling mengenal satu sama lain. Tutur ayah Starla dengan tersenyum lembut pada anaknya dan calon menantunya, yang kemudian diiringi oleh anggukan seluruh anggota keluarga. Keputusan sudah ditentukan. Kedua keluarga pun sepertinya cocok sama lain. Tinggal menunggu waktu di mana Starla harus menerima keputusannya dengan sepenuh hati. Karena sebagaimanapun ia telah memilih dengan segala kesadaran yang ia miliki. Sebenarnya bukan itu yang ia inginkan, tapi mengingat kedua orang tuanya yang terus mendesaknya untuk menikahi sultan muda itu. Dan kalau dilihat-lihat, Surya juga bukan orang yang buruk. Jadi apa salahnya jika menerima lamarannya? Malam harinya, seperti janjinya tempo hari, Bima datang menemui Starla dan mengajaknya pergi. Mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah taman kuliner dan membeli beberapa street food sebelum duduk di tepi taman. Kak, ada yang ingin aku sampaikan padamu. Starla memulai pada inti bahasan dengan serius. Wow, aku tiba-tiba merinding mendengarmu berkata seperti itu, ledek Bima. Aku serius, hal ini sepertinya akan merubah hidupku 180 derajat, ucap Starla sembari menghela nafasnya. Baiklah, aku mendengarkan. Sepertinya ini hal yang sangat serius. Bima menatap serius pada Starla. Aku akan segera menikah, Kak. Jadi sepertinya setelah aku menikah, kita tidak bisa sering keluar seperti ini, ujar Starla dengan perasaan sedih. Starla, aku sedang tidak berulang tahun loh. Kamu tidak bisa mengerjaiku dengan cara seperti ini. Bima mengelak karena tidak percaya dengan perkataan Starla. Aku sedang tidak bercanda. Jadi masalah yang mengganggu pikiranku belakangan ini adalah hal ini, tutur Starla dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Memangnya kamu mau menikah dengan siapa? Kenapa mendadak sekali? Tanya Bima dengan perasaan yang sama kacaunya dengan Starla. Dengan Pak Surya, aku juga merasa semuanya serba mendadak. Sejujurnya aku tidak ingin menikah dalam waktu dekat ini. Namun kedua orang tuaku sangat setuju jika aku menikahi orang itu, dan aku tidak bisa membantah kehendak orang tuaku, jawab Starla dengan nada bergetar. Baiklah, kalau memang itu keputusanmu, aku turut bahagia jika kamu juga bahagia. Iya, walaupun dengan sangat terpaksa, aku harus kehilangan satu sahabat dekat. Tapi kalau suatu hari aku merindukanmu, boleh kan aku main ke rumahmu? Bima berusaha menjawab dengan sebijak yang ia bisa. Terima kasih Kak Bima. Aku sangat beruntung bisa memiliki sahabat baik sepertimu. Starla pun segera memeluk Bima dengan mata yang masih berkaca-kaca. Singkat cerita, tibalah hari di mana kehidupan baru Starla dimulai. Setelah beberapa bulan persiapan dan berkenalan lebih dalam dengan Surya, akhirnya acara pernikahan pun diselenggarakan. Seluruh keluarga dan kerabat dekat kedua mempelai sudah memenuhi aula pernikahan. Acara ini sengaja tidak dirayakan secara berlebihan, jadi mereka hanya mengundang anggota keluarga dan kerabat terdekat saja. Seisi gedung terlihat sangat bahagia merayakan hari bahagia itu. Apalagi Ida, dia terlihat sangat antusias karena sebenarnya dia berniat mencari jodoh di acara tersebut. Di sisi lain, Bima yang ternyata menghadiri acara tersebut hanya bisa tersenyum getir saat melihat pemilik hatinya dimiliki oleh orang lain. Namun dia menyadari bahwa dia sudah kalah langkah. Andai saja dia lebih berani dan berlari cepat dari Surya, pasti yang sekarang berada di pelaminan mendampingi Starla adalah dirinya.